Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah teori perencanaan lanjut PL 5101. Pada kuliah sebelumnya kita telah membahas pengertian tentang apa itu teori, apa itu perencanaan, dan apa itu teori perencanaan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang satu kajian yang secara khusus untuk menjawab pertanyaan mengapa perencanaan itu diperlukan. Salah satu jawaban terhadap pertanyaan mengapa planning itu dibutuhkan adalah karena ada yang kita sebut dengan fenomena market failure atau kegagalan pasar. Jawaban tadi terkait dengan masalah kegagalan pasar adalah bahwa kegagalan pasar itu, atau lebih tepatnya mekanisme pasar itu gagal atau terbatas untuk mencapai tujuan perencanaan, collective progress. Saya sudah sampaikan pada waktu sebelumnya bahwa kemajuan kolektif sebagai tujuan dari perencanaan itu dalam banyak kasus tidak bisa dicapai dengan mekanisme pasar. Artinya ada satu kebutuhan untuk mengintervensi pasar tersebut sehingga bisa mencapai tujuan dari perencanaan itu sendiri. Apa itu disebut dengan kegagalan pasar? Ada banyak fenomena yang bisa kita sebutkan sebagai kegagalan pasar. Pada intinya adalah satu pasar tidak bisa mencapai satu keadaan ideal yang diharapkan dari bagaimana selayaknya sebuah pasar itu bekerja yang efisien, yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak, dan efisiensi dari pasar tersebut akan bisa mencapai kemajuan ya kolektif sebuah masyarakat secara otomatis. Nah, ternyata bahwa asumsi-asumsi tersebut tidak bisa dicapai sepenuhnya karena ada berbagai macam fenomena yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pertama disebut dengan public goods ya. Ada sebuah barang dan jasa yang disebut dengan public goods yang sering kita dengar pengertiannya adalah sebuah barang yang non-exclusivity dan non-rivalry. Jadi sebuah barang atau jasa yang tidak bisa kita mengeluarkan seseorang atau membatasi akses orang untuk bisa menggunakannya. Kita akan jelaskan kemudian. Fenomena berikutnya yang disebut dengan asymmetric information atau informasi yang tidak sama gitu, sangat kontras. Yang satu mendapatkan pengetahuan atau informasi yang cukup, sedangkan pihak lain tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan informasi itu. Kemudian yang ketiga disebut dengan externalities, yaitu sebuah suatu konsekuensi dari kegiatan ekonomi yang dampak dari kegiatan tersebut tidak dimasukkan, tidak diintegrasikan kepada pihak yang memproduksi barang dan jasa itu. Dan yang keempat ada disebut dengan adanya penyalahgunaan kekuatan-kekuatan pasar ya. Bentuknya banyak, bisa monopoli, bisa oligopoli, dan termasuk juga kekuatan-kekuatan politik yang bisa disalahgunakan buat kepentingan-kepentingan satu kelompok tertentu. Slide ini akan memberikan contoh beberapa fenomena yang kita sebut sebagai kegagalan pasar ya. Kita lihat di sini yang paling kiri atas ini adalah fenomena polusi di Jakarta. Ini adalah satu fenomena eksternalitas. Polusi ini bisa diakibatkan oleh kendaraan misalnya, atau juga misalnya industri, pabrik yang mengeluarkan asap gitu ya, kemudian memberikan kerugian kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua ini yang ada disebut dengan public goods, seperti taman, kemudian lampu jalan, kemudian layanan keamanan dari polisi, kemudian sistem drainase. Ini yang kita sebut sebagai public goods.
Kemudian yang sini, kanan atas ini kita lihat dari gambar, ini merupakan satu kegagalan pasar dari sisi asymmetric information. Jadi ada salah satu pihak di sini yang berwarna biru mendapatkan pengetahuan informasi yang lebih banyak daripada yang berwarna merah, sehingga kompetisinya tidak berjalan dengan fair. Kemudian yang bawah ini ada PLN, kemudian PAM dan Telkom. Ini menunjukkan yang disebut dengan pasar monopoli, ya. Di mana penyediaan telekomunikasi, air minum, dan kemudian tenaga listrik itu dikuasai oleh masing-masing perusahaan tersebut, BUMN ini. Terima kasih. Berikutnya akan kita kaji lebih lanjut tentang kegagalan pasar ini.